Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Senang sekali pada hari ini saya Angela Puri dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi Minggu Prapaskah pertama. Telah hadir bersama saya di studio narasumber kita, Romo Komisi Kepemudaan dari KWI, Romo Diosesan Antonius Haryanto. Mari kita sapa beliau. Selamat datang Romo Hari. Ya, terima kasih Puri. Iya, bagaimana kabarnya Romo? Mantap. Bagaimana kegiatannya? Luar biasa ya. Yang jelas umat semakin aktif, umat makin dinamis, dan kita happy untuk melayani juga gitu kan ya. Semangat, banyak hal yang rasanya berkembang. Apalagi saya di Komisi Kepemudaan, thank you, orang muda sangat luar biasa, sangat kreatif, sangat inovatif, dan juga sangat dinamis. Iya. Milenial ya Romo ya? Ya, pastinya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mulai acara kita buka dulu dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Romo Hari. Baik, mari sahabat Oase, kita berdoa bersama, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadapnya dan kita mau mendengarkan firman daripadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh melanjutkan hidup kami, tanggung jawab kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami anak-anak-Mu ingin menjadi mitra kerja-Mu, ingin menjadi rekan kerja-Mu, menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk melakukan banyak hal. Di masa Prapaskah ini, biarkan kami untuk semakin hari boleh menyadari berbagai hal yang masih harus kami koreksi, masih harus kami evaluasi, sehingga kami menjadi manusia yang mau bertobat, mau mendengarkan Engkau, mau mengubah diri, sehingga setiap kali kami berkata-kata, setiap kali kami berbuat, boleh seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Bukalah budi kami, bukalah mata kami, bukalah hati kami, supaya kami semakin besar untuk mencinta, semakin besar untuk melakukan banyak hal dalam karya-karya kami. Dan pada kesempatan ini, biarkanlah hati dan budi kami buka untuk semakin boleh mendengar apa yang Kau kehendaki atas kehidupan kami. Dan kami boleh semakin mendalami firman yang telah Engkau sabdakan pada kami semua. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan pertama dari Kitab Kejadian bab 2 ayat 7 sampai 9, dilanjutkan dengan bab 3 ayat 1 sampai 7. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, Ia membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Di tengah-tengah taman itu, Ia menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular adalah binatang yang paling cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan yang telah diciptakan Tuhan, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu raba buah itu, nanti kamu mati."
Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil dari buahnya, lalu dimakan, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setia-Mu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5, ayat 12, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 19. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi, jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, lebih benarlah yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang disampaikan oleh Romo Hari. Ya, Romo Hari. Ya, Uri. Permenungan apakah yang Romo ingin sampaikan pada hari ini? Ya, ini masa Prapaskah ya. Iya. Kemarin baru saja Rabu-Abu kita menerima abu di dahi. Ya. Ini rasanya menarik, kita diingatkan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Karena sabda hari ini membawa kita pada permenungan yang mengingatkan kita, apakah saya sudah menjadi mitra kerjanya Allah atau belum gitu, hanya menjadi rekannya kerja Allah atau belum, atau malah menjadi penghambat gitu ya, seperti tadi ya, seperti ular di bacaan pertama gitu kan ya, seperti iblis di bacaan Injil gitu kan. Ini yang rasanya perlu kita lihat kembali. Kita jadi rekan kerja Allah atau menjadi penghambat dari kerja Allah. Iya, Romo. Kita kan kemarin minggu lalu hari Rabu-Abu sudah menerima abu di dahi kita. Nah, itu mengingatkan kita bahwa kita berasal dari tanah ya, Romo ya. Nah, asal-usul kita adalah dari tanah. Nah, bagaimana Romo sebaiknya kita menempatkan diri kita di hadapan Tuhan? Karena kita kan manusia berasal dari debu dan kita juga sebagai mitra Allah juga gitu. Ya, betul banget Puri ya. Debu itu kan sebuah bentuk jasmani, mati gitu ya. Ini menjadi hidup ketika Allah menghidupkan, ada kehidupan. Kalau hanya sebagai debu itu kan hanya jasmani yang mati itu kan, jadi tidak hidup. Maka Allah yang hadir itu memberi kehidupan. Dan ini yang diajak adalah bagaimana kita menjaga kehidupan itu. Dan lebih jauh lagi kita melihat debu itu kan kecil. Kita di hadapan Allah tuh nggak ada artinya. Siapa aku ini di hadapanmu Tuhan gitu kan ya. Hanya debulah aku gitu kan ya. Hanya debu gitu tuh yang nothing gitu kan. Tapi menjadi semakin berarti ketika Allah memberi kehidupan. Bahkan digambarkan di Kejadian itu kita secitra, segambar dengan Allah. Kita menjadi sangat berarti bersama dengan Allah. Jangan lupakan itu. Kita menjadi berarti karena bersama dengan Allah. Kalau tidak ada Dia, kita menjadi nothing, tidak ada apa-apanya. Maka lagi-lagi kita diingatkan, kita yang berasal dari debu ini menjadi berarti karena Ia memberi kehidupan. Iya. Nah, kehidupan ya Romo ya. Kita kembali lagi ke bacaan pertama dengan penciptaan manusia pertama ya Romo ya, yang diberikan kehidupan. Saya membayangkan mereka dulu itu pasti hidupnya pasti indah ya Romo ya, di taman gitu ya. Taman Eden. Eden gitu ya, digambarkan gitu ya. Iya, dan di sana pun juga Tuhan juga
telah menyediakan banyak sekali Mhm. apa yang manusia butuhkan kan ya Mhm, Romo. mhm. Nah, di sana juga ada banyak pohon, ada banyak macam yang mereka perlukan. Cuman saya di sini tertarik sekali dengan pohon-pohon yang ada di taman itu. Hmm. Karena di bacaan pertama disebutkan ada pohon tentang pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Nah, ini apakah pohon-pohon ini ya Romo ya gitu? Ya, Puri udah pernah ke hutan belum ya? Atau ke pedalaman di Kalimantan atau pedalaman di Papua yang Eh, masih nature, masih alami itu masih pernah nggak? Mungkin saya pernah lewat di Kebun Raya Bogor ya Romo. Oke, tapi sudah terbatas ya Kebun Raya Bogor itu nggak lengkap semuanya gitu. Binatang juga cuma rusa kayaknya di situ Oh ya. iya. Tapi kalau di hutan yang alami, Heeh. di situ kita akan melihat ada berbagai jenis pohon, ada berbagai jenis binatang. Mungkin di dekat sini itu ada di Bogor itu ada juga yang suku apa? Yang di hutan itu juga tinggalnya Baduy ya. Oh Yang iya. mereka hidup dari alam situ, kearifan alam, menjaga alam gitu. Ya, ini rasanya menarik juga kalau kita bicara soal pohon kehidupan sama pohon pengetahuan itu kan ya. Kalau ada kita menjadi mitra kerja Allah tadi soal karyawan itu kan, kita kan mengikuti apa yang dikehendaki bos kita. Kalau bos meminta tolong jaga tas saya titip jaga tas saya. Apakah Puri kemudian akan membongkar-bongkar tas itu untuk melihat isinya apa sih bos saya tasnya gitu? Ya sebaiknya tidak ya. Sebaiknya tidak ya, Kepercayaan seperti ya. soalnya. Nah, ini Allah juga demikian. Dia minta supaya pohon pengetahuan ini jangan disentuh, jangan dimakan buahnya gitu kan ya. Nah, ketaatan ini menjadi penting gitu kan ya. Nah, tadi kita melihat Hawa, Adam apakah tak menjaga ketaatan ini sebagai mitra kerja Allah, sebagai manusia yang diciptakan ada karena Dia gitu kan ya. Kita menjadi pribadi yang taat tidak sebagai mitra kerjanya Dia. Sebagai rekan kerja Allah, kita menjadi taat atau tidak, atau malah menyalahi gitu kan ya, seperti Hawa tadi kan, dan Adam menyalahi, dan mereka mau tahu nih pohon pengetahuan itu apa gitu kan ya, dan pohon kehidupan yang memberi kehidupan, dua pohon yang rasanya menarik untuk kalau kita renung-renungkan gitu kan ya, karena pohon pengetahuan ini gara-gara ini ya dia kemudian bisa tahu yang jahat, tahu bahwa mereka tidak berpakaian dan sebagainya seperti itu, tahu yang baik dan benar. Itu hidup kita menjadi semakin ditantang ini. Kita berjuang hidup ini gitu kan ya. Yang dulunya sudah oke, nggak berpakaian karena semuanya udah nggak paham soal yang baik benar, soal yang kemudian kita lurus taat pada Tuhan. Tuhan sudah mengarahkan hidup kita yang benar ini, kita ikuti saja. Tetapi karena ketidaktaatan itulah kemudian kita harus berjuang di banyak hal. Karena mereka melanggar ya. Kalau kamu bongkar-bongkar terus tasnya bosmu, terus bosmu ketahuan, kira-kira akan diem nggak bosmu? Iya. Atau ya udah deh, bawa aja itu nggak kan juga ya? Iya. Lu nggak taat kan? Tapi itu bukan salah saya karena godaan. Terus menyalahkan ular itu kan ya? Iya. Iya Romo. Di sini disebutkan juga ular Romo di dalam bacaan pertama. Simbol dari apakah ular ini ya Romo ya gitu. Ya, saya bahagia hari ini membaca bacaan yang kaya dengan pemaknaan, kaya simbol, kaya dengan banyak hal yang bisa kemudian kita renungkan dan refleksikan gitu ya. Ada gambaran ular di sini. Rasanya menarik gambaran ular ini. Ini menjadi bagian kalau kita lihat film-film gitu kan ya. Binatang yang kemudian membisiki, yang kemudian menggerakkan orang supaya melakukan tindakan yang jahat atau tindakan yang mau menentang, melawan Allah. Atau ini gambarannya gambaran iblis, gambaran setan yang kemudian menggoda, merayu apakah kita akhirnya jatuh atau enggak gitu. Maka ini hidup kita gitu sepertinya juga bagian dari kehidupan itu. Saya membayangkan ada banyak bisikan-bisikan dalam kehidupan kita. Ini yang bisikan benar atau salah gitu kan. Kita mau mendengarkan Allah atau mendengarkan yang hoax gitu kan. Ini kan bagian penting gitu kan. Di sekitar kita rasanya juga banyak ular-ular gitu. Berkeliaran. Yang kalau nggak hati-hati lagi-lagi kita terbahaya, terhanyut untuk sesuatu yang beritanya sebenarnya nggak benar gitu kan, berita hoax gitu kan ya, yang
membujuk kita untuk kamu kalau melakukan ini kamu akan menjadi tahu banyak hal, menjadi tenar dan sebagainya. Tetapi ternyata itu menjatuhkan kan. Ular yang kemudian kalau nggak hati-hati, ada banyak berita bohong yang seringkali membuat kita itu terjatuh. Maka ini hati-hati. Ular ini bayangan saya menjadi bagian iblis, setan yang kemudian harus kita cermati. Ini roh jahat yang kita harus berani untuk mengatakan tidak seperti itu. Ya seperti kalau kita hari ini ya seringkali ada berita-berita palsu, berita-berita bohong yang kadang-kala membuat kita itu sudah khawatir atau kita buru-buru untuk men-share ke yang lain, orang lain menjadi takut atau kemudian malah terjatuh. Ini yang rasanya juga perlu kita lihat. Iya, iya. Jadi karena godaan itu dampaknya juga membawa dampak yang buruk bagi Adam dan Hawa ini ya Romo. Begitu juga dengan ya kalau kita ikuti godaan mungkin kita juga berdampak buruk buat kita ya Romo ya. Ya kayak kasus yang kemarin-kemarin virus corona ini kan kalau nggak hati-hati kita harus cek dulu apa ini virus corona itu bagaimana mengatasi dan sebagainya. Tidak kemudian kita parno, semua orang takut pada siapapun, terus kemudian tidak melakukan apapun gitu kan ya. Bahkan kasihan ya yang kemarin warga Indonesia di Natuna ditolak itu kan juga manusia juga, warga kita juga yang harus kita terima dan kita lindungi juga. Iya Romo. Lalu apa Romo yang hendak disampaikan di dalam bacaan pertama ini, dan bagaimana kita supaya kita juga tahan terhadap godaan-godaan yang ada Romo? Ya, yang harus kita catat nih yang pertama kita harus sadar betul bahwa kita itu adalah ciptaan Tuhan. Kita nggak ada apa-apanya tanpa Dia. Ingat itu. Seringkali kalau enggak kita menjadi orang yang sombong, orang yang menghalalkan segala cara, orang yang kemudian angkuh, tidak mau mendengar gitu kan ya. Kalau ini gambarannya Hawa ini kan orang yang akhirnya tidak taat karena merasa bahwa oh ya kepercayaan udah dipercaya nih, saya sudah melakukan banyak apapun yang dia larang pun bisa saya lakukan. Itu kan jadi orang yang takabur gitu kan ya. Takabur. Maka ini penting bagaimana kita memposisikan diri bahwa saya itu adalah ciptaan Dia. Maka saya penting untuk mendengarkan Dia selalu. Mendengarkan Dia selalu. Karena dengan itu kita menjadi orang yang rendah hati, mau belajar, mau mendengarkan Dia dan mau berkembang karena kita bukan siapa-siapa di hadapan Dia. Karena kalau tidak dalam Dia kita hanya debu gitu aja. Yang kedua, kita diajak untuk sadar kita sebagai rekan kerja, mitra Allah. Tentu Allah menciptakan kita itu ada tujuan, ada visi yang ditempatkan pada kita. Menciptakan Puri tentu Tuhan punya maksud gitu kan ya. Seperti hari ini memandu kita untuk memberi permenungan gitu kan ya, sehingga banyak orang terbantu ya. Tuhan punya visi atas hidup kamu. Ini menjadi penting. Dan yang ketiga, kita juga diajak untuk selalu ingat bahwa di zaman sekarang itu banyak juga nih ular-ular berkeliaran gitu kan ya. Maka kita harus makin cerdas, hidup makin cerdas gitu kan ya, hidup makin cerdas ya. Bisa memilih mana yang baik, mana yang benar. Dan jangan kemudian buru-buru untuk menyebarkan berita yang tidak benar. Sehingga kita akhirnya menjadi orang-orang yang menjatuhkan Hawa-Hawa dan Adam yang lain gitu kan ya. Tapi kita berani untuk bisa menjadi pribadi yang cerdas. Mendengarkan suara Dia, Tuhan, Engkau berkehendak apa atas hidupku. Itu. Iya. Satu lagi Romo di sesi pertama ini Romo. Bagaimana cara kita supaya kita itu bisa memilah, karena kadang-kadang godaan itu tuh promonya banyak ya. Promonya tuh waduh ya. Ya, nanti di bacaan-bacaan selanjutnya sebenarnya kita juga akan diberi guidelines bagaimana sih kita memilah dan memilih yang tepat dan baik. Tetapi tips rasanya menarik untuk kita untuk memilah dan memilih yang jelas. Buah dari roh jahat itu hasilnya juga dampaknya buruk gitu kan. Maka selalu kita ingat pengalaman hidup kita. Paus Fransiskus itu mengatakan pada orang muda tapi pada semua orang juga gitu kan ya. Dia mengatakan kita harus berani membuat keputusan meskipun keputusan itu berisiko. Ketika kita pernah mengalami membuat keputusan meskipun ada risiko, dan kadang-kala kita menyadari oh keputusan itu salah, tetapi kita sudah belajar dari pengalaman itu sehingga kita tidak mengulang pengalaman yang salah. Maka tipsnya adalah jangan lupakan pengalaman supaya kamu bisa makin tahu mana yang
baik dan buruk, kita menjadi makin dewasa. Kalau sudah tahu itu nggak benar, masa diulang lagi gitu kan ya. Katanya kan keledai tidak jatuh di kubangan yang sama. Keledai atau apa ya, binatang apa itu? Gitu. Dan yang kedua juga kita diajak untuk selalu kemudian kalau di Katolik itu kita diajari untuk diskretio, pembedaan roh. Nah, kita melihat diri sebelum membuat keputusan. Ada 3 langkah. Jadi kita melihat situasi, melihat fakta, kita membaca buku, itu kan bagian melihat gitu kan ya. Sehingga pengetahuan kita makin luas, kita kemudian makin tahu betul gitu kan ya. Umpamanya ada kasus tertentu, umpamanya virus corona tadi ya, kita baca dulu apa ini dan sebagainya, tidak buru-buru untuk kemudian membuat keputusan. Terus kemudian direnungkan. Kalau kita seperti memilih pacar kan juga gitu kan, dilihat dulu siapa dia, baik nggak orangnya gitu. Terus kita renungkan, Tuhan apakah ini jodohku atau bukan ya? Dibawa dalam doa, direnungkan betul-betul. Tuhan mau berkehendak apa atas ini gitu kan ya. Terang dalam kitab suci. Kita baca kitab suci juga, jodoh yang baik itu seperti apa gitu kan ya. Baru kemudian kita membuat keputusan yang tepat dan benar. Itu. 2 saja dulu ya, karena nanti ada banyak hal yang menarik. Iya. Ya. Mau kita akhiri dulu sesi pertama ini. Oke, siap. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Diosesan Antonius Haryanto dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo Hari. Ya, Puri. Di sesi kedua, hal-hal menarik apakah yang Romo ingin sampaikan? Ya, tadi kalau di bacaan pertama itu ada tindakan salah dari manusia yang digambarkan oleh Hawa dan Adam. Kalau di bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, itu Paulus menggambarkan ada situasi karena kesalahan satu orang, kemudian kita terdampak seperti itu. Tetapi yang meneguhkan lagi, Paulus memberi peneguhan bahwa Kristus itu memperbaiki ini. Yang awalnya relasi dengan Allah itu nggak baik, Puri relasinya dengan bos nggak baik karena tadi bongkar tasnya, gitu kan. Terus kemudian Kristus yang hadir ini memperbaiki relasi ini. Maka di bacaan kedua ini bagaimana Kristus itu telah memperbaiki relasi antara manusia dengan Allah. Relasinya diperbaiki seperti itu. Iya Romo, berarti ini adalah sebuah kasih karunia yang Allah berikan untuk kita ya. Iya, betul. Berarti kita sewaktu kita melakukan dosa, relasi itu akan rusak. Lalu Romo, Yesus memang sudah hadir, tapi kita pun juga harus berjuang untuk mengembalikan relasi itu ya Romo, betul, ya. sekali. Nah, bagaimana caranya ya Romo Hari supaya kita juga melakukan sesuatu tindakan apa sehingga relasi kita juga bisa baik. Ya tadi kasusnya kalau Puri membongkar tasnya bos ini. Ini kasus contoh saja loh ya, ini bukan fakta loh ya. Kekepoan ya Romo, Karena kekepoan tadi. Terus kemudian bosmu marah gitu kan, marah besar gitu kan ya. Syukur-syukur kamu nggak dipecat gitu kan ya. Mungkin ngasih surat peringatan umpamanya. Terus kira-kira kamu perbaikinya gimana yang kamu lakukan? Minta maaf mungkin. Minta maaf, bertobat bahwa saya salah itu kan. Pertobatan menjadi langkah penting pertama. Tetapi pertobatan minta maaf tidak hanya selesai dengan kita mengatakan verbal di mulut kita minta maaf gitu kan. Tapi kamu harus menunjukkan langkah yang lebih konkret lagi. Langkah apa yang harus dijalankan? Langkahnya mengembalikan tas atau mungkin menyimpannya lebih baik lagi gitu ya. Ya, yang persisnya juga Puri tadi menyimpan tas atau mengembalikan
ada langkah konkret bagaimana memperbaiki attitude, sikap perilaku yang sebagai sosok puri yang mau menjadi mitra kerja yang lebih baik lagi. Maka lebih hati-hati mempergunakan kepercayaan tidak dengan sembrono. Ini langkah-langkah yang rasanya juga harus kita buat juga. Setelah kita bertobat, kemudian kita mengupayakan diri untuk tidak mengulangi. Kalau Kristus yang kita lihat hari ini, kita baca hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dia membuat langkah yang jelas. Kalau dulu Adam dan Hawa nggak taat, dia menunjukkan diri sebagai pribadi yang taat. Sekarang saya memperbaiki ketidaktaatan ini dengan taat. Taatnya apa? Dia mau mendengarkan dia. Setiap langkahnya kan dia mencari tempat yang sepi. Tuhan berdoa pada dia. Tuhan, apa yang engkau harapkan dari hidupku? Apa langkah yang harus kubuat dan sebagainya. Dan akhirnya dia tetap menjalani hidupnya. Meskipun nggak sederhana, nggak mudah. Langkahnya juga berat. Bahkan dia harus menanggung penderitaan. Mati di kayu salib. Itu kan karena sikap konsekuensi dari sebuah ketaatan. Ada resiko, siap dijalani. Itulah ketaatan. Maka bacaan hari ini sangat jelas sekali bagaimana Kristus memperbaiki relasi dan dia menunjukkan bagaimana sikap yang taat itu seperti apa. Beda dengan Adam dan Hawa ya. Seperti itu. Iya, menarik sekali ya Romo ya. Bagi saya ketaatan itu berbuah segala sesuatu yang indah ya Romo ya. Kasih karunia itu ya Romo. Romo, ada lagi yang ingin disampaikan di bacaan kedua ini Romo? Ya, semoga kita juga bisa melihat kehidupan kita masing-masing. Memangnya saya selama ini menjadi pribadi yang taat atau enggak ya? Ada banyak hal yang rasanya perlu kita lihat. Sebagai yang berkeluarga, pernah berjanji di hadapan Tuhan, sehidup semati, seia sekata, dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Apakah saya menjadi pribadi yang taat menjalankan itu atau enggak? Saya juga seringkali kita mungkin membuat langkah yang jelas, ada hukum kodrat yang jelas yang diminta kepada kita. Kalau kita mau menikah gitu kan ya, menikah itu kan dengan yang kamu dipilih, laki-laki meninggalkan orang tuanya untuk bertemu dengan perempuan lain gitu kan ya. Ada pernikahan itu kan antara laki-laki dan perempuan. Apakah kita taat dengan itu atau tidak gitu kan ya. Ada banyak ketaatan kalau kita lihat dan yang jelas apakah kita juga menjalani itu atau kita juga sewenang-wenang karena kita sudah dikaruniai, sudah kemudian dikasih kepercayaan, malah kita menyalahin kepercayaan yang diberikan pada kita. Iya Romo. Lalu bagaimana Romo dengan pesan Injil hari ini? Ada Injil inspirasi apa Romo? Ya, Injil hari ini rasanya kita sering mendengar nih ya, mendengar bahwa Kristus itu dicobai. Yesus yang berpuasa 40 hari. Seperti Musa juga melakukan puasa ini 40 hari. Tetapi kalau kita lihat ada perbedaan di sini. Kalau sama-sama kan mereka sama-sama bermati raga, berpuasa gitu ya. Puasa itu adalah bentuk bagaimana kita mau semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Dan bahkan kita dalam rangka ketaatan ini kita menjauhkan diri untuk tahan godaan seperti itu. Kalau kita puasa-puasa kita juga gitu. Puasa itu bukan diet loh ya. Tapi ada situasi spiritualitas yang kita bangun. Bahwa hidup ini tidak hanya dari makan saja. Tetapi yang lebih dari itu adalah hidup bersama dengan Dia. Spiritualitas harus kita bangun. Kalau Hawa itu kan masih buta mata gitu kan. Wah, ini menarik kayaknya. Ini bikin aku tergiur nih gitu kan. Mereka kan melihatnya kan menarik terus kemudian makan gitu. Nah, dalam berpuasa ini kita dilatih untuk itu. Tidak semuanya kemudian harus kita konsumsi. Tetapi yang membedakan di sini adalah kalau Musa itu menurunkan 2 loh batu gitu kan ya. Kalau Yesus ini menurunkan rahmat. Ada rahmat yang kemudian Dia berikan dan turunkan. Hukumnya bukan hukum Taurat lagi, tetapi hukum rahmat yang diberikan. Kalau Musa itu 2 loh batu, tapi kalau Yesus itu malah daging. Dia sendiri, tubuhnya yang diberikan.
Dia menebus diri dan memberikan dirinya kepada umat manusia. Ini yang rasanya juga menarik gitu kan ya, bahwa lagi-lagi Kristus yang memperbaiki dan kemudian memberikan rahmat kepada kita. Dan menjadi hukum kita bukannya hukum yang mati, dualah batu, tetapi dia sendiri. Bagaimana manusia yang taat pada Allah itu seperti apa. Dan ada tiga godaan itu yang kalau kita bahas akan menjadi menarik lagi. Oh iya, iya Romo. Sebenarnya apa sih Romo makna dari 3 godaan itu ya Romo ya? Karena itu berbeda-beda godaannya ya gitu. Ya, iblis tadi yang pertama itu menggoda apa sih gitu kan? Yesus ketika sudah puasa 40 hari, dia situasinya kan lapar gitu kan ya. Orang lapar obatnya makan tuh pastinya ya. Orang lapar obatnya makan. Dan persis di sini iblis itu, roh jahat itu menggoda Yesus untuk minta supaya Yesus menjadikan batu menjadi roti gitu ya. Batu menjadi roti gitu ya. Kita kan ini menjadi lapar mata gitu kan ya. Saya membayangkan kalau kita ngajak anak kecil gitu, entah ke supermarket atau kemudian ke mall atau ke tempat main, permainan anak-anak dan sebagainya, itu kan membuat mereka juga lapar mata gitu kan ya, pingin gitu kan ya, pingin melakukan sesuatu. Kita yang dewasa juga begitu ya. Itu. Ini godaan ini yang rasanya juga penting, bahwa hidup kita seringkali juga ditantang soal tubuh, soal jasmani. Kebutuhan-kebutuhan jasmani itu yang seringkali menjadi orientasi hidup kita. Padahal Allah itu meminta kita, visi jauh kita itu adalah bersatu dengan Dia di dalam kerajaan Allah. Jadi bukan terbatas yang jasmani, bukan aja abu, tapi musnah sudah gitu kan ya. Tetapi kehidupan abadi yang Dia janjikan. Maka penting di dalam godaan pertama ini kita mengingat bahwa hidup yang mau kita tuju adalah kehidupan abadi. Maka jangan hanya orientasinya soal jasmani saja, tetapi kehidupan rohani yang harus kita bangun saja. Supaya kita tidak mudah terjatuh gitu kan ya, dengan godaan-godaan yang fisikal gitu. Karena sebenarnya makanan itu kan ada sarana saja. Kita hidup tidak hanya dari makanan saja, tetapi juga dari setiap firman, dari sabda Allah. Maka ini yang diingatkan kepada kita. Yang pertama berkaitan dengan hal ini. Jiwa itu selamanya abadi, tetapi jasmani itu akan musnah seperti debu tadi. Maka penting untuk kita membela mana yang lebih penting dari kehidupan kita. Mana yang harus kita perjuangkan. Kalau sehari-hari gitu, dalam kehidupan sehari-hari, kita pas makan, anak kita yang sedang kita asuh itu tiba-tiba terjatuh. Kita lebih mementingkan menghabiskan makan dulu baru menolong anak, atau kita tolong anak dulu? Tolong anak dulu ya. Ini yang rasanya juga menarik untuk hidup kita gitu kan ya. Oke, meskipun selezat apapun makanan kan kita bisa, ini kan hanya sarana hidup saja. Kalau tidak ada itu juga kita masih tetap bisa hidup. Ini yang godaan pertama. Godaan keduanya apa Puri tadi? Iblis itu meminta supaya iblis itu menyembah gitu kan ya. Kerajaan dunia akan diberikan, kekuasaannya akan dikasihkan, dan bagaimana Allah mau menyembah Dia gitu kan ya, menyembah gitu kan ya. Ini keinginan mata atau kekuasaan itu juga menjadi bagian yang seringkali menggoda kita. Kekuasaan, jabatan itu soal kesempatan, soal kemudian semakin kita bagaimana diberi tanggung jawab, diberi kepercayaan, diberi sarana untuk melayani. Bahwa hidup kita mau jadi siapapun itu kan kita diberi tanggung jawab. Tetapi apakah kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya? Kalau nggak hati-hati, kita itu sebenarnya seringkali membawa posisi itu membuat orang lain menjadi menderita. Karena posisi membuat orang lain menjadi terluka. Itu karena kadang-kala melakukan itu. Ya katakanlah di perusahaan gitu kan ya, kita diberi jabatan, kepala atau apa, ada bawahan. Apakah kita sudah memperlakukan mereka manusiawi, atau kita menjadi orang yang marah-marah tiap hari, menyalahkan mereka, menganggap mereka nggak becus dan sebagainya. Kalau kita dikasih kerjaan, kita nggak becus juga sebenarnya gitu kan ya. Ini lagi-lagi ya, godaan ini juga mengingatkan kita nih, berkaitan dengan kekuasaan. Kalau Allah itu kan pada dasarnya Dia yang punya kuasa. Masa
kita masih mencobai dia gitu kan, masih mencobai kekuasaannya gitu kan ya. Kalau kita melihat bacaan ini juga kita perlu hati-hati bahwa tanggung jawab, posisi jabatan yang kita emban itu adalah bagian pelayanan. Bagaimana semakin tinggi posisi kita semakin bisa membantu banyak orang. Allah memberi kesempatan kita untuk membantu lebih banyak orang. Seperti itu. Bukan menindas banyak orang, tapi membantu banyak orang ya. Kalau nggak hati-hati nih ya, kita seringkali malah menindas banyak orang, menghancurkan banyak orang. Tapi bagaimana kita menolong banyak orang. Dan ketiga ya, Puri. Ketiga, iblis ini menantang Yesus untuk menjatuhkan dari bumbungan bait Allah gitu kan, supaya kalau nanti kamu jatuh, nanti kamu akan ditorong oleh para malaikat. Mereka tentu tidak akan membuatmu terluka dan sebagainya. Ini kalau nggak hati-hati juga, ini soal kesombongan. Kesombongan. Orang seringkali karena diberi kepercayaan oleh Tuhan, kita diberi akal budi, segambar secitra dengan Dia, kita merasa bisa melakukan apapun. Di dunia ini rasanya kita bisa melakukan apapun. Wah, kita bisa menciptakan apapun. Apalagi di dunia yang teknologi sekarang ini gitu kan, rasanya kita bisa menciptakan apapun, bisa melakukan apapun. Kalau nggak hati-hati, kita merasa bisa melakukan banyak hal sendiri tanpa Dia. Seperti bacaan pertama tadi kan kita menjadi lupa, orang yang lupa diri. Siapa sih kita gitu kan ya? Kita nggak ada apa-apanya. Kalau Allah mengatakan besok kamu mati gitu kan ya? Apa kita bisa menciptakan nyawa? Enggak. Ini yang harus kita lihat. Hidup kita kadang-kala kita menjadi orang yang kalau nggak hati-hati menjadi sombong, merasa semuanya bisa kita lakukan sendiri, bisa kita lakukan tanpa bantuan siapapun. Ini yang kemudian kita menjadi tidak mau mendengarkan Dia. Itu. Iya, Romo. Iya, saya juga melihat ini, Romo. Saya melihat di bacaan Injil, itu godaan yang datang melalui iblis itu datang pada saat Yesus itu sudah menyelesaikan puasa gitu kan. Nah ini sebenarnya sangat gimana ya, jadi mereka itu godaannya itu pintar sekali menggoda kita. Nah cuman Yesus sudah berhasil mengatasinya. Nah kita juga, apakah kita juga seringkali mengalami hal yang sama dengan Tuhan Yesus ini, Romo? Kita juga digoda, mungkin pada saat kita udah berhasil nih, tinggal sedikit lagi, cuman ada aja gitu. Iya. Ya, jangan mencobai Tuhan Allahmu gitu kan. Kalau Yesus mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu gitu kan. Kalau Puri berani nggak mengatakan jangan mencobai aku gitu kan ya, setiap kali kita melakukan. Ya, kita tadi ya, saya mengatakan bahwa ketika kita membuat keputusan, tolong kita juga berani untuk membuat permenungan atau judge, atau kita bisa memilah dulu gitu kan ya. Kita melihat fakta yang ada di sekitar kita, kita pelajari, kemudian kita renungkan dalam terang kitab suci, kita bawa dalam doa, baru kemudian kita membuat keputusan. Itu rasanya menjadi langkah yang penting. Sambil juga dilihat kalau di dalam kehidupan membiara itu kan ada kaul ya, kaul kemiskinan, ada kaul kemudian ketaatan, ada kaul apa lagi? Yang satunya kok saya jadi lupa ya. Kemurnian gitu kan, kemurnian. Kalau soal daging tadi, bagaimana batu diubah menjadi roti, itu kan kita diajak untuk bisa menahan jasmani, menahan keinginan badani kita dengan tadi kaul kemurnian. Nah, kalau yang kedua tadi, godaan berkaitan dengan apa? Godaan apa? Ini apa? Manusia bukan hidup dari roti saja. Yang kedua? Yang pertama itu tadi ya. Yang kedua kan suruh menyembah gitu kan ya. Yang kedua menyembah. Menyembah itu kan godaan bagaimana soal prestis, soal jabatan tadi ya, soal jabatan, soal posisi gitu ya. Nah, ini keinginan ini itu kalau di dalam kaul itu kan ada kaul yang namanya kaul kemiskinan. Kaul kemiskinan, bagaimana kita hidup sederhana gitu kan ya. Bahwa jabatan ini ya sarana saja kok, bukan tujuan hidup kita. Kalau kita udah mati nggak kita bawa juga jabatan itu gitu kan ya. Hanya sarana saja. Maka penting untuk kita sadar, oh ya,
bagaimana membangun hidup yang sederhana. Kalau tadi pertama kita bagaimana menjaga kemurnian kesucian hidup kita. Yang ketiga, kalau berkaitan dengan ketaatan, menjatuhkan diri tadi ya, digoda untuk menjatuhkan diri. Kita menjadi pribadi yang berani untuk taat pada Tuhan, tidak menjadi orang yang sombong dan angkuh, merasa diri paling bisa melakukan segalanya tanpa Dia gitu kan ya. Kita ada dan kita bisa itu karena Dia. Semuanya gara-gara Dia. Iya, itu yang harus diingat. Maka saya mengingatkan tadi ya, kita mungkin belajar pada para biarawan gitu kan ya, yang kaul tadi ya, membangun hidup yang murni kesucian. Paus Fransiskus mengingatkan kita gitu kan ya, untuk tujuan hidupmu apa tuh? Suci gitu kan ya. Tidak hanya Santo Santa yang suci itu, tapi kita semua diajak untuk berjuang kesucian. Di surga penghuninya tidak hanya orang suci tadi ya, tapi kita semua juga diharapkan untuk menghuni surga, maka kita berjuang untuk mencapai kesucian tadi. Yang kedua, bagaimana kita berani hidup sederhana, tidak menjadi rakus. Dunia ini kan hancur karena orang greedy, rakus, sehingga ada banyak kerusakan alam, ada banyak hal yang kemudian luar batas kemampuan dunia sebagai rumah kita ini, sehingga ada banyak polusi, ada banyak kemudian perubahan iklim. Itu manusia ambil peran yang sangat besar karena tadi ya, tidak mau hidup secukupnya, tetapi hidup yang rakus. Semuanya mau diambil, dimiliki gitu kan, untuk diri, tapi tidak berani untuk dibagi. Dan yang ketiga, kita diajak untuk taat. Itu penting. Dari awal kan kita mau ngomong soal taat. Yep. Iya Romo. Berarti setelah kita mengetahui inti-inti dari bacaan hari ini ya Romo ya, kita pastinya ada ajakan pertobatan ya Romo ya. Nah, bagaimana kita bertobat? Apalagi saat ini kita kan ada gerakan amalkan Pancasila yang kita adil, bangsa sejahtera. Romo, kira-kira apa Romo bentuk pertobatan apa yang bisa kita lakukan secara real, secara nyata? Ya, soal kesejahteraan, soal keadilan itu kan bagian dari perjuangan kita. Bagaimana tadi kalau kita lihat menjadi pribadi yang adil, itu adalah pertama-tama kita mengingat bahwa hidup kita itu diciptakan ini untuk apa sih? Kita harus ingat itu dulu ya. Sehingga morality kita itu terbangun gitu kan ya. Hidup kita itu untuk apa? Bahwa saya hidup yang sekali ini untuk orang lain. Kalau kita lihat perjalanan Yesus gitu kan, ketika dia sudah menempatkan posisi diri untuk mengikuti dia, dia rasanya tidak banyak mengurusi diri gitu kan ya, bahwa hidupnya malah banyak diinterupsi. Ketika dia mau tempat yang sunyi dan sepi, tiba-tiba banyak orang datang, itu kan menginterupsi dia kan ya. Tujuannya dia mau mengheningkan diri dulu, istirahat mungkin, kan orang datang berbondong-bondong minta bantuan. Dia karena ini juga bagian dari ciptaan Tuhan yang perlu kemudian dibantu, dia mau bercapek-capek ria membantu mereka. Maka penting sekali kita secara moral hidup kita murnikan terus. Tuhan, saya hidup yang sekali ini diciptakan di dunia ini untuk apa? Saya tujuannya apa? Oh ya, saya semakin banyak membantu orang lain. Oh, saya semakin bisa mengasah diri peka pada orang lain. Sehingga lagi-lagi kalau udah ini menghidupi kita akan menjadi lebih mudah untuk memaknai apa yang adil dan kemudian apa yang sejahtera. Yang kedua tadi kalau kemudian kita lihat adalah bagian kehidupan kita, kalau Allah itu menjadi rahmat tadi ya, rahmat yang nyata, konkret. Kalau tadi saya bandingkan dengan Musa itu kan dualah batu, rahmatnya, hukumnya hukum Taurat. Kalau Yesus kan hukumnya hukum rahmat gitu. Nah, bagaimana rahmat ini bisa kita alirkan terus? Rahmat itu tidak mandek. Kalau mandek nanti jadinya banjir gitu ya. Rahmat itu harus dialirkan terus gitu kan ya. Kita menjadi bagian dari rahmat Tuhan. Bagian dari rahmat Tuhan. Kita diciptakan ke dunia ini adalah bagian dari rahmat Tuhan. Misalnya Puri menjadi ketua lingkungan. Nah, Puri misalnya bekerja di tempat tertentu, mendapat posisi penting dan sebagainya, itu kan adalah bagian rahmat. Tuhan memberi rahmat kepada saya, maka mau saya alirkan dan saya gunakan untuk membantu semakin banyak orang, bukan menyakiti banyak orang. Maka hidup kita jadi rahmat.
Dan tetap mengingat diri, mau mengevaluasi diri. Kalau masa prapaskah, masa pertobatan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, gitu kan ya. Ini menjadi masa pertobatan kita untuk menjadi introspeksi selama masa prapaskah ini, untuk mengevaluasi diri kita. Apa sih yang saya jalankan kehidupan saya selama ini? Apakah saya sudah menjadi saluran rahmat Tuhan atau belum? Apakah saya sudah melakukan yang diminta oleh Tuhan atau belum? Alat bantunya 3 tadi. Apakah kita masih seringkali menjadi pribadi yang tergoda karena makanan, karena hal-hal yang fisik, kita kemudian menghilangkan yang lain, kita malah kemudian mencederai yang lain, atau kasarnya kita rebutan makanan, gitu kan ya. Perang gara-gara merebutkan makanan, gitu kan, bisa jadi loh ya. Atau kita kemudian menyembunyikan makanan orang lain untuk kita sendiri, gitu kan ya. Kita tahu orang lain lapar, kita kemudian tutup mata, gitu ya. Maka mari kita buka mata, buka hati, buka budi kita untuk apakah saya sudah mengevaluasi diri untuk berbuat sesuatu pada yang lain. Tadi yang pertama soal fisik kelihatan, jasmani kelihatan, gitu kan ya. Apakah saya sudah bisa menahan diri untuk itu? Yang kedua berkaitan dengan tadi positioning, jabatan. Semua adalah kepercayaan yang diberikan kepada kita, apakah kita bisa gunakan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, kita juga berani untuk taat kepada Dia dan selalu mendengarkan Dia. Ini rasanya juga penting. Dan ingat bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita gunakan sekarang ini hanya sarana hidup, sarana untuk menuju kesucian. Jadi sarana itu bisa kapanpun musnah. Jangan jadikan sarana itu sebagai tujuan loh ya. Kalau kita menjadikan sarana itu sebagai tujuan, kita hidupnya menjadi tidak taat lagi, menjadi orang yang lupa diri. Ya, gitu. Kita membaca ini kan jadi sarana. Kitab suci ini jadi sarana kita membaca, gitu kan ya. Yang penting adalah apa yang kita baca itu kita hidupi. Ini kan hanya sarana. Yang penting adalah apa yang kita hidupi, kita lakukan, dan kemudian menjadikan kita semakin dekat dengan Dia. Iya. Ya. Iya, Romo. Waktu kita sudah tidak banyak lagi, Romo. Romo, ada hal-hal lain yang ingin Romo sampaikan? Ya. Tentunya untuk sahabat pendengar Oase Rohani Katolik, semoga kita menjadi orang-orang yang membawa oase, membawa kesejukan, membawa rahmat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau semuanya melakukan seperti ini, kita bisa melihat ini, maka dunia ini rasanya kan sejuk, damai, gitu kan ya. Jadi gambaran Taman Eden itu menjadi semakin nyata di dunia ini, gitu kan ya. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa itu jangan kita lakukan juga, gitu kan ya. Mereka telah membuat kesalahan, kemudian Taman Eden menjadi tidak nyaman, gitu kan ya. Bahkan mereka kayak diusir, gitu kan, dari kenyamanan itu kan. Kita harus berjuang. Maka kalau kita bisa menjadikan dunia ini menjadi tempat yang aman, adil, sejahtera, damai bagi kita semuanya, ini menjadi menarik. Perjuangannya tentu langkah kecil dengan cinta yang besar, kata Mother Teresa, gitu kan ya. Kita bisa melakukan dari diri kita. Apakah saya sudah menjadi orang yang adem bagi yang lain, gitu kan ya, membawa sukacita bagi yang lain, membawa happy bagi yang lain, atau malah sebaliknya nih. Kalau enggak, kita ya tadi relasi kita dengan Allah dan sesama makin renggang, dan akhirnya hidup di dunia aja kayak neraka, gitu. Itu ya. Ya, maka kita bisa mengupayakan dan memperjuangkan itu ya. Ya, kita jadi Adam dan Hawa yang baru. Seperti Kristus itu kan menjadi Adam yang baru. Adam yang baru, Musa yang baru, gitu ya. Yang menyalurkan rahmat, menjadikan diri konkret melakukan sesuatu. Jangan hanya kata-kata, tetapi melakukan sesuatu yang konkret. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sayang waktu juga yang membatasi kita. Mari kita akhiri acara kita ini dengan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Hari. Baik, terima kasih. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami, Engkau cinta pada kami lewat perpanjangan banyak orang
lewat orang-orang kudus-Mu, lewat para rasul-Mu, lewat orang-orang suci, santo-santa, Engkau mengingatkan kami bagaimana pentingnya membangun relasi dengan Engkau, sehingga kami tidak menjadi orang yang lupa diri, orang yang sombong, orang yang merasa bisa melakukan banyak hal tanpa bantuan dan peran serta-Mu. Maka pada kesempatan hari ini kami semakin diingatkan untuk menjadi pribadi yang taat kepada Engkau, menjadi pribadi yang mau mendengarkan Engkau, menjadi pribadi yang selalu boleh mengembangkan diri tetapi juga sekaligus selalu mengarahkan hidup pada Engkau sendiri. Ya Tuhan, pada masa Prapaskah ini, semoga kami juga mau memperbaiki diri, mau bertobat, dan melakukan hidupan yang lebih baik lagi. Engkau mengingatkan kami untuk berani, tidak lapar mata, tidak tergoda dengan yang jasmani dan fisik. Kalau itu tidak baik dan benar, kami berani mengatakan tidak. Kami juga diajak diingatkan bagaimana kekuasaan, jabatan, dan sebagainya adalah sebagai sarana pelayanan, tanggung jawab untuk semakin banyak membantu masyarakat, membantu banyak orang di sekitar kami. Semoga kami pun boleh menggunakan itu untuk kebaikan dan kesejahteraan banyak orang, sehingga kami semakin berjuang untuk menjadi pribadi yang adil dan menyejahterakan banyak orang. Dan juga kami diajak untuk menjadi pribadi yang taat, selalu melakukan langkah hidup kami dengan konsultasi padamu, dengan berbicara padamu, sehingga kami tidak melanggar, kami tidak melawan Engkau, tetapi kami betul-betul menjadi saluran rahmat-Mu. Kami menjadi perpanjangan tangan-Mu, sehingga rahmat-Mu bisa dinikmati, bisa sampai kepada banyak orang, sehingga banyak orang akhirnya menerima keselamatan, menerima kebahagiaan, menerima sukacita. Pakailah kami ya Tuhan, dan kami ingin selalu dekat kepada Engkau sendiri. Ini semua kami mohon dalam perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga kita, dan segala pelayanan yang kita lakukan selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Hari. Sama-sama Puri. Iya, untuk kehadiran dan perbincangan kita. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya untuk kita semua. Romo Diosesan Antonius Haryanto dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa, mari amalkan Pancasila. Kita adil, bangsa sejahtera. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.